kita baru banget hari ini. Jadi mungkin sekarang kita cuma review aja dan banyak video latihan soal. Langsung mulai aja ya. Yang pertama, sumber daya alam. Kalian pasti udah sering dengar kan tentang sumber daya alam, ini pasti udah sering banget dibahas. Nah, jadi intinya sumber daya alam itu semua bahan di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, ada air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, hewan, sinar matahari. Nah, tapi nggak sampai situ aja. Sumber daya alam itu sebenarnya banyak banget, teman-teman. Jadi kalau kita bahas satu-satu, nggak akan cukup ya. Jadi sekarang kita mau fokusin buat bahas sumber daya hutan sama tambang Indonesia. Nah, yang pertama, potensi sumber daya hutan. Sebelum ke potensinya, aku mau kalian tahu dulu manfaat sama cara melestarikan hutan. Yang pertama, manfaat hutan itu bisa menyimpan air hujan, kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau. Nah, karena mereka ngalirin... Halo, Kak Syifa. Kak Sofi, sorry. Iya, Kak Sofi. Oke, Kak, kayaknya perisannya ngadet deh, Kak. Masih stuck di presentasi slide pertama, sorry. Oh, salah ya. Coba aku stop dulu ya. Maaf ya teman-teman, bentar. Ini udah ada belum? Nah, sudah, Kak. Oke, lanjutin ya. Jadi manfaat hutan yang pertama itu bisa menyimpan air hujan, kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau. Nah, karena ini jadi kita tuh nggak bakal kekeringan karena masih ada cadangan air. Terus yang kedua, hutan itu bisa dijadiin sebagai sumber makanan dan obat-obatan karena hutan itu nyimpen banyak flora dan fauna kan di dalamnya. Terus yang ketiga, hutan juga bisa bantu mencegah erosi karena kan erosi itu disebabkan oleh pengikisan tanah oleh air hujan. Jadi kalau ada hutan, air hujannya itu nggak langsung jatuh ke tanah, tapi ke tumbuhannya dulu. Jadi nggak langsung mengikis tanah yang subur. Yang keempat, hutan juga bisa menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Jadi suhu bumi kita ini bisa terkendali. Yang kelima, hutan juga bisa jadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya karena mereka itu biasanya pakai produk-produk hasil hutan buat menghidupi kesehariannya. Nah, tapi sayangnya teman-teman, kalian juga tahu kalau sekarang hutan kita itu udah banyak berkurang karena ada yang dialihfungsikan atau pohon-pohonnya banyak ditebang. Jadi aku mau ngajak kalian buat sama-sama melestarikan hutan. Nah, gimana cara kita sebagai pelajar buat melestarikan hutan? Ini diantaranya ada menghemat penggunaan kertas, terus juga melakukan daur ulang kertas, bisa memelihara tanaman, sama ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Nah, selanjutnya kita masuk ke potensi hutan Indonesia. Di PPT sebelumnya aku udah kasih lihat ya lebih rincinya. Ini singkatnya aja. Jadi potensi hutan Indonesia itu besar banget. Yang pertama, wilayah hutan kita itu luas. Kan kemarin di grup WhatsApp juga aku udah bahas ya, kalau hutan kita, kalau negara kita itu termasuk 10 besar di antara negara yang punya hutan terluas di dunia. Kita tuh ada di urutan ke-8. Nah, kita juga kaya akan keanekaragaman hayati, dan ini juga keanekaragaman hayati kita itu merupakan yang terbesar ketiga di dunia. Keren banget kan? Nah, terus yang ketiga, di antara banyaknya keanekaragaman hayati itu, kita juga punya banyak spesies endemik, yaitu yang asli Indonesia. Yang keempat, kita juga punya hasil hutan yang melimpah, karena kan hutannya juga banyak banget ya, berarti hasilnya juga banyak dong. Nah, terusnya kayu, kita bakal bahas tentang kayu ini lebih lanjut. Jenis kayu dan persebarannya secara umum di Indonesia.
Yang pertama ada kayu keruing, meranti, sama agatis. Ini sebenarnya kalian nggak perlu hafalin banget ya, kayak misalnya kayu keruing itu buat bahan konstruksi bangunan, furnitur, kertas, penghasil minyak, nggak perlu ya teman-teman, karena banyak banget. Jadi mungkin kalian harus paham bedanya aja sama kayu yang lain itu gimana, dan mungkin yang harus dihafalin tuh persebarannya, karena biasanya yang ada di soal tuh emang persebarannya. Ini kalian bisa lihat ya di gambarnya, kalau kayu keruing itu kayak gimana, kayu meranti kayak gimana, agatis juga beda kan ya. Nah, daerah persebaran utama mereka itu ada di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Tapi sebenarnya persebaran kayu ini tuh nggak cuma di sini aja, cuma ini yang utamanya. Jadi ada di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua ada kayu jati. Kalian pasti udah sering dengar ya kayu jati. Ini daerah persebaran utamanya ada di Jawa Tengah, Nusa Tenggara, sama Bali. Yang ketiga ada rotan. Ini kalian juga pasti sering lihat buat bahan mebel. Daerah persebaran utamanya ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi. Yang keempat ada kayu cendana. Ini tuh wangi ya kayunya, jadi suka dibikin buat parfum. Daerah persebaran utamanya ada satu aja, gampang, cuma ada di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima ada kayu rasa mala dan akasia. Nah, ini juga kelihatan ya bedanya. Ini beda banget kan. Kayu rasa mala sama akasia juga persebarannya cuma ada satu di Jawa Barat. Nah, selanjutnya kita masuk ke potensi sumber daya tambang. Ini peta sebaran bahan tambang di Indonesia ya. Mungkin kalian bisa lihat, ini tuh minyak bumi banyak banget ya, hampir di seluruh Indonesia ada nih, kayak di Sumatera, ini terus di Jawa juga ada ini kan, terus di Kalimantan ada, di Papua, di Maluku, mungkin yang nggak ada cuma di Sulawesi ya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas minyak buminya. Jadi minyak bumi itu bukan kayak minyak goreng yang suka kalian pakai di rumah gitu, tapi aslinya minyak bumi itu warnanya hitam kayak gini, minyak bumi mentah. Ini tuh terbentuk dari hasil pengendapan jasa ternik yang makan waktu jutaan tahun. Jasa ternik itu kayak mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini mengendap selama jutaan tahun dan jadilah minyak bumi. Terus minyak bumi itu sumber energi utama yang banyak digunakan buat keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Karena emang produk minyak bumi itu banyak banget teman-teman. Tapi kalian bakal bahas tentang produk minyak bumi lebih lanjut mungkin nanti ya di SMA. Ini persebarannya banyak banget kan, kayak tadi yang kalian lihat di peta, ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua. Mungkin yang nggak ada cuma di Sulawesi. Nah, yang kedua, kita bahas gas alam. Ini juga masih sama kayak minyak bumi bentukannya, cuman dia tuh bentuknya berupa gas. Nah, ini tuh produknya bisa yang kayak LPG, itu dari gas alam. Persebarannya ada di Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Papua, dan Pulau Natuna. Yang ketiga ada batu bara. Ini batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang udah mati. Nah, kalau tadi jasa ternik, sekarang sisa tumbuhan yang udah mati. Mereka juga mengendap selama jutaan tahun. Persebarannya ada di Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Batu bara itu yang gimana sih? Nah, ini nih yang di ujung ini, yang warna hitam, ini batu bara. Help. Kenapa? Bentar Kak, ini aku kenapa tiba-tiba videonya jadi hilang semua, jadi hitam semua ini. Kayaknya karena koneksi kamu deh, Charles. Coba aku jangan ulang deh Kak. Oke, boleh. Kita sambil lanjut dulu ya. Nah, yang keempat ada bauksit. Bauksit ini bisa dipakai buat industri keramik, logam, sama kimia. Dan masih banyak lagi ya. Persebarannya cuma ada 2 di Pulau Bintan sama Singkawang. Selanjutnya ada pasir besi. Pokoknya kalian ingat aja pasir besi itu yang buat semen deh. Lihat bentukannya juga udah kayak semen kan.
Nah, persebarannya ada di Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Yang keenam ada emas. Jam 5, Kak. Kenapa? Boleh di-mute dulu ya teman-teman yang belum di-mute. Yang keenam ada emas. Ini kalian pasti udah tahu juga, udah sering lihat. Buat bahan perhiasan dan jadi alat investasi. Nah, persebarannya itu yang paling terkenal ada di PT Freeport ya, di Papua. Terus juga ada di Kalimantan Barat, Negara Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Yang ketujuh ada tembaga. Tembaga itu yang kayak gini. Ya, yang ini. Terus persebarannya ada di Papua, Banten, dan Tangerang. Yang kedelapan ada intan. Intan ini biasanya dipakai buat bahan tambahan buat mempercantik perhiasan. Persebarannya ada di Martapura, Kalimantan. Ini makanya Martapura tuh terkenal sebagai kota intan karena mereka tuh emang produksi intan. Yang ke-9 ada nikel. Nikel ini, yang ini dipakai buat bikin bahan ini loh, mata uang koin yang selama ini kalian suka lihat. Nah, itu terbuat dari nikel. Persebarannya ada di Banten, Bengkulu, sama Riau. Yang ke-10 ada marmer. Ini ya marmer, kalian juga pasti tahu marmer yang suka jadi lantai. Persebarannya ada di Jawa Timur, Lampung, sama Makassar. Yang ke-11 ada belerang atau sulfur. Ini tuh bagus buat kulit ya, kalian mungkin sering dengar. Terus persebarannya ada di Jawa Timur sama di Jawa Barat. Nah, ini tuh di gunung-gunung. Kenapa? Karena emang kalau nggak salah, ngambilnya itu deket kawah gitu. Kenapa, Charles? Aku mau tanya Kak, itu belerang emang bisa jadi buat di kulit? Iya, kalau itu loh ada loh sabun yang namanya tuh ini. Itu tuh karena emang belerang bagus buat kulit, tapi nggak langsung belerang mentah-mentah gitu. Justru aku setahu aku nih ya, kalau belerang itu biasanya buat ngusir ular. Nggak tahu kalau ngusir ular, tapi yang pasti belerang ini emang sebenarnya bagus buat kulit. Oke. Nah, persebarannya ada di sini. Selanjutnya ada timah. Nah, ini timah ya. Persebarannya ada, ini juga gampang, pokoknya di Bangka Belitung sama Pulau Karimun. Ini biasanya itu kampung aku, Bangka Belitung. Ya, cari itu di sana, mungkin dekat rumah kamu ada tambang timah. Nah, ini tuh biasanya dipakai buat campuran logam lain biar nggak gampang berkarat. Udah, segitu dulu review materinya. Sekarang ada yang mau nanya nggak? Ayo jangan malu-malu yang mau nanya, tanyain aja guys. Nih, Kak Nisa baik. Pasti tidak ada dong, Kak. Kenapa Charles? Nggak ada, Kak. Oh nggak ada. Oh ya aku nambahin Charles. Setahu aku belerang itu tuh emang bagus banget buat kulit. Kalau di beberapa tempat gitu kan, dia kan belerang itu biasa dari kawah kayak pemandian air panas gitu. Nah jadi nanti kita bisa mandi belerangnya gitu di kawah air panas. Cuman belerang asli itu baunya kayak telur busuk. Iya kayak telur busuk. Begitu. Oke deh, Kak. Oke. Ayo, ada yang mau nanya nggak nih yang lain nih? Aku lihat di sini, tapi emang pada off cam ya. Nggak apa Ayo nih? kok yang bisa. Cusna atau Akilatu Shiva. Atau mungkin kalian mau nanya materi yang minggu lalu, Kak Syifa gitu. Iya boleh deh guys. Kalian kalau mau tanya aja. Yuk, supaya rame. Gak ada yang mau nanya lagi nih beneran. Lah, aku heran Kak sama yang ini. Aku doang yang aktif tiap hari, Kak. Ya makanya ajakin dong teman-teman kamu yang lainnya biar aktif juga. Mungkin
buat yang udah paham sama materinya Kanisa tadi, boleh komen dulu di bawah note ya kalau udah paham. Saya nggak terlalu garing nih guys, komen note ya kalau udah ngerti. Nggak ada yang nanya? Kalau nggak ada, kita langsung bahas soal aja dulu. Kalau gitu ya. Oke, langsung bahas soal aja ya. Yang pertama, semua kekayaan yang berasal dari alam, baik benda hidup maupun benda mati, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, merupakan pengertian dari, ada yang bisa jawab nggak? Kalau mau jawab langsung. Aku. Apa? Sumber daya alam? Iya, benar banget. Karena tadi sumber daya alam itu semua bahan di alam yang bisa dimanfaatkan buat kebutuhan manusia. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat pulih kembali setelah dimanfaatkan dan biasanya akan terbentuk kembali dalam waktu yang relatif cepat disebut, ini sama yang kemarin aku diskusiin ya di grup WhatsApp, ada jenis sumber daya alam, jenis-jenis hutan. Ini kira-kira apa nih? Yang kemarin nyimak diskusi di grup WhatsApp. Mungkin ada yang udah baca? Oke, ada yang jawab nih Kak di chat nih. Bentar. Ada Yunike jawab A. Ada Tiara jawab A. Ada siapa lagi nih? Semuanya jawab A nih Kak rata-rata. Gimana Kak? Oke, bener banget. Jawabannya A. Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi mereka itu nggak akan habis ya kalau digunakan secara terus-menerus, karena bakal ada terus. Yang ketiga, sumber daya alam terestrial. Ini tuh sumber daya alam yang ada di mana sih? Kemarin juga kan kita udah bahas di grup WhatsApp. Yuk, siapa yang tahu nih? Boleh di komen jawabnya ya. Ya, boleh juga loh langsung on mic juga boleh. Nggak bakalan digigit kok kalau jawab on mic. Yuk, bisa Kita yuk. jawab aja. Oh, nih udah mulai jawab nih, Kak. Ada di mana nih? Katanya C. Gimana tuh? Bener nggak tuh, Kanisa? Iya, benar banget. Jadi sumber daya alam terestrial itu ada di daratan. Ini tuh sumber daya alam berdasarkan apa sih kemarin? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Oke, jadi ini tuh sumber daya alam berdasarkan lokasinya ya. Ada dua, yaitu sumber daya alam akuatik sama terestrial. Kalau akuatik itu yang ada di laut, sementara terestrial itu yang ada di darat. Jadi jawabannya, kenapa? Nggak bisa. Nah, jawabannya C, itu daratan. Oke, selanjutnya, ini lumayan panjang nih. Jadi ada ciri-ciri hutan. Yang pertama, jenis pohonnya tuh heterogen. Yang kedua, daunnya lebar. Yang ketiga, hijau sepanjang tahun. Dan yang keempat, banyak terdapat jenis tumbuhan memanjat seperti rotan. Terus pohonnya tumbuh dengan rapat, sama terdapat di daerah tropis dengan curah hujan tinggi. Kira-kira apa ya? Hutan apa sih itu? Kemarin juga udah aku bahas loh. Waduh, ini kayaknya agak menantang nih. Siapa nih yang bisa jawab? Nih, ciri-cirinya ada 6. Apa ya? Saya Kak mau jawab Kak. Ya, boleh Charles. Hujan tropis. Ya, benar banget. Jadi, ini tuh ciri dari hutan hujan tropis ya. Ini nih, hutan hujan tropis tuh yang kayak gini. Ini kan banyak tumbuhan yang memanjat ya. Maaf. Ini banyak tumbuhan yang memanjat yang kayak gini nih. Terus daunnya juga lebar-lebar, pohonnya rapet, banyak banget kan nih pohonnya. Nah, terus hutan hujan tropis ini tuh apa ya? Agak sedikit gelap dari hutan-hutan lain karena cahaya mataharinya itu susah masuk karena daunnya kan lebar-lebar ya. Jadi pada nutupin gitu. Karena itu juga udara di sana tuh lembab. Selanjutnya,
Ini daerah yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan penghasil. Ini sebelumnya kalian tahu nggak sih yang ditunjukin huruf X itu provinsi apa gitu atau pulau apa? Apa tuh, Kak? Jadi ini tuh Bangka Belitung ya. Pulau pokoknya di sini tuh Provinsi Bangka Belitung. Nah, kira-kira apa sih? Tadi juga udah ada loh. Penghasil apa sih Bangka Belitung tuh? Belerang. Bagus jawabannya, tapi mungkin kurang tepat. Ya, kurang tepat. Ayo, ada apa ya tadi di Bangka Belitung? Belerang. Timah. Iya, bener banget. Jadi Timah itu kan tadi ada di Bangka Belitung sama Pulau Karimun. Jadi jawabannya Timah. Nah, yang keenam, sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup disebut ini apa? Kemarin juga udah aku bahas. Aku sebenarnya pengen jawab, tapi aku kasih kesempatan yang lain dulu. Oke, yang lain ada yang mau jawab nggak? Tuh, siapa tuh yang mau jawab? Ayo. Ayo diinget-inget kemarin Kak Nisa jelasinnya ini apa ya? Udah aku rangkum loh di grup. Ayo nih, ada yang mau nggak? Kalau nggak, Charles menjawab. habis ini itu aja Kak Nisa, ditunjuk deh satu orang. Boleh ditunjuk sama Kak Devina aja deh kalau gitu. Yang ini Charles dulu jawab deh, nggak apa-apa. Ayo Charles, apa jawabanmu? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa bisa? Kan berasal dari makhluk hidup. Kan kalau makhluk hidup kan bisa diperbarui lagi kan? Iya, benar. Tapi mungkin koreksi sedikit ya. Ini tuh sumber daya alam biotik. Karena emang benar yang berasal dari makhluk hidup itu termasuk yang dapat diperbarui juga. Cuman kalau ini tuh definisinya lebih ke sumber daya alam biotik. Karena sumber daya alam biotik itu emang yang berasal dari makhluk hidup ya. Atau disebut juga sumber daya alam hayati atau organik. Kalau sumber daya alam abiotik kan berasal dari benda mati. Nah, selanjutnya, di bawah ini, contoh-contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah, kira-kira yang mana ya? Ada yang menjawab lagi? Yang mana nih yang kalau udah habis, susah kita buat dapetin lagi? Iya. Ada nih yang jawab di komen, Kak. Apa? D katanya D. Kasih Iya. tahu, aku mau tanya dong bentar. Ya, Aku mau tanya itu bauksit itu apa? Bauksit itu yang tadi ya, udah aku jelasin ada batuan, bentar deh, nanti kita balik lagi ke sana ya. Maaf ya Kak. nggak apa-apa, Ini kita simpen dulu Charles. Iya, bentar ya, ditampung dulu pertanyaannya. Ini benar banget jawabannya batu bara, minyak bumi, dan bauksit. Nah, bisa kelihatan kan di sini kalau sumber daya tambang itu emang sumber daya alam yang nggak dapat diperbaruin karena mereka itu terbentuknya lama banget gitu buat ada lagi. Makanya irit-irit ya sumber daya alamnya. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang berasal dari benda mati disebut, kan kalau tadi ada tuh dari makhluk hidup. Sekarang yang dari benda mati kira-kira apa namanya? Yuk yang tahu yuk. Oh, udah mulai ada yang jawab di komen, Kak. Ada yang bilang non-hayati, ada yang bilang abiotik. Nah, keren-keren ya jawabannya. Nah, itu tuh benar banget. Jawabannya yang abiotik sama non-hayati. Jadi, jawabannya yang D, karena jawaban B dan C benar. Bentar. Wah, keren nih, udah mulai aktif. Nggak apa-apa ya teman-teman, kalau bisa ketik aja langsung atau on mic langsung. Iya. Dan kalau bisa on cam aja ya teman-teman. Selanjutnya, hutan suaka alam berfungsi untuk, ini juga kemarin udah aku bahas,
Hutan suaka alam tuh buat apa ya? Ini ada yang tahu? Ya, aku lihat udah pada jawab ya. Benar banget, ini tuh buat melindungi atau melestarikan flora dan fauna langka supaya nggak mengalami kepunahan. Jadi jawabannya yang C. Bentar. Sebelumnya ini tuh hutan suaka alam tuh hutan berdasarkan apa sih? Jenis hutan berdasarkan apa ya? Kemarin kan aku udah jelasin juga, ada hutan suaka alam, hutan lindung, sama hutan produksi. Itu tuh berdasarkan apa ya? Ada yang tahu nggak nih? Ya, benar banget. Devi, ini benar banget ya. Di soal juga udah ada ya, ini tuh berfungsi untuk apa? Berarti ini tuh hutan berdasarkan fungsinya. Nah, hutan suaka alam tuh kayak gini nih. Ini kan ada flora sama faunanya ya. Nah, mereka itu dilindungi karena langka gitu. Jadi supaya nggak punah, dibikinlah hutan suaka alam. Yang ke-10, pada musim kemarau, hutan jati di daerah Blora, Jawa Tengah biasanya mengalami peranggasan pada daunnya dan akan menghijau kembali di musim penghujan. Berdasarkan contoh kejadian tersebut, hutan jati merupakan salah satu dari jenis hutan. Hutan apa ya kira-kira? Yang kalau di musim kemarau tuh jadi kering, terus kalau musim hujan bersemi lagi pohon-pohonnya. Itu hutan apa ya? Hutan apa nih? B katanya, Kak. Hutan Ya, musim. benar banget, Devi. Ini tuh hutan musim. Karena dia itu hijaunya ya ada musimnya gitu pas musim hujan. Kalau kemarau jadinya kering. Nggak kayak hutan hujan tropis tadi ya, yang emang dia tuh hijau sepanjang tahun. Selanjutnya, sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk kembali disebut apa nih? Kan kalau tadi ada sumber daya alam yang dapat diperbarui ya, karena dia itu mudah untuk terbentuk kembali gitu, jadi ada terus. Sekarang kebalikannya nih, sumber daya alam apa? Iya, benar. Keren banget, Devi. Nah, jadi ini tuh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau mereka dipakai terus-menerus, nanti lama-lama bakal habis karena jumlahnya terbatas. Selanjutnya, berikut ini contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah yang tadi kan ada yang tidak dapat diperbarui. Sekarang yang dapat diperbaruinya yang mana? Yang bisa diperbarui nih teman-teman, yang kalau habis susah habisnya deh. Nah, keren banget itu udah pada jawab ya di kolom chat. Benar jawabannya itu A, udara, sinar matahari, sama angin. Jadi tenang aja ini mereka nggak akan habis walaupun kita pakai terus. Selanjutnya, hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan merupakan contoh-contoh sumber daya alam. Apa nih teman-teman? Apa tuh? Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan. Ya udah ada yang jawab A ya. Benar banget. Ini tuh sumber daya alam biotik karena bisa dilihat ya pertanian, perkebunan, kehutanan, sama peternakan itu mereka berasal dari makhluk hidup semua. Oh iya, sebelumnya ini yang anorganik itu sama kayak abiotik atau non hayati ya. Kemarin belum sempat aku kasih tahu ya di grup. Dan kalau yang organik itu yang biotik atau hayati. Selanjutnya, contoh sumber daya alam akuatik adalah apa nih? Kan tadi aku udah kasih tahu sumber daya alam akuatik itu yang gimana?
Ya, benar Devi. Ini tuh contohnya ikan, karena ikan itu kan dari laut ya. Sumber daya alam akuatik itu emang sumber daya alam yang berasal dari perairan atau lautan. Jadi jawabannya ikan B. Nih, hutan disebut sebagai paru-paru dunia karena kira-kira kenapa ya? Ini berkaitan sama itu ya, manfaat hutan tadi. Wah, itu Kenapa? Ya boleh, kenapa? A. Iya, benar banget. Dan daripada jawab juga ya. Ya. Ini jawabannya A. Hutan sebagai penghasil oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Karena kita butuh oksigen buat bernafas kan. Jadi jawabannya A. Udah banyak yang bener ya nih jawabannya, udah mulai ngerti. Keren-keren nih udah pada aktif juga. Nah, terus ini berdasarkan fungsinya, hutan produksi dimanfaatkan untuk buat apa nih kira-kira? Ada yang jawab C nih. Ada jawaban lain? Makasih Nika udah bantu jawab. Devi jawab B. Kira-kira yang mana yang benar? Oh, yang lain juga jawab B ternyata. Dan yang benar itu ternyata B, menghasilkan produk-produk kehutanan. Karena kalau yang C itu melindungi atau melestarikan flora fauna langka. Tadi itu kan hutan lindung ya, atau hutan suaka alam. Terus kalau yang A itu melindungi tanah dari bahaya bencana alam, itu juga sama, hutan lindung. Terus kalau yang D, itu tempat cadangan bagi pertanian dan pemukiman, enggak ini ya, maksudnya ini justru malah jadi bikin hutan kita berkurang. Oke, selanjutnya. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi dari hutan lindung adalah kira-kira apa ya? melestarikan sumber daya air. Oke, itu jawabannya Charles. Ada yang lain? Ada yang bilang C. Ada yang bilang D juga. Oke, kita langsung aja jawabannya. Yang benar itu C. Menghasilkan produk-produk kehutanan. Karena hutan lindung itu buat menjaga keseimbangan alam. Jadi, emang fungsinya dia itu buat mencegah banjir, mencegah longsor, dan melestarikan sumber daya air. Kalau yang menghasilkan produk-produk kehutanan itu, ini ya, tadi hutan produksi. Oke, selanjutnya, hasil tambang bauksit dapat dimanfaatkan untuk pembuatan. Ini tadi Charles nanya bauksit kan, kira-kira bisa tebak dulu nggak bauksit itu buat apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang ingat nih? Oke, kalau gitu aku jawab aja ya. Bauksit itu dipakai buat industri keramik, logam, dan kimia. Kita lihat dulu ya bauksit tadi. Nih, ini Charles bauksit itu yang kayak gini. Kayak spons gitu ya, lubang-lubang. Nah, ini tuh kan bisa lihat ya, industri keramik, logam, sama kimia. Tapi bentuknya kayak sarang madu ya, Kak? Iya, emang kayak gini bentuknya lucu ya. Oke deh, siap. Oke. Nah, ini kalau yang A, perhiasan itu biasanya dari emas atau intan ya tadi. Terus kalau yang B, logam besi sama semen, ada inget nggak tadi? Ini tuh dari bahan tambang apa? Timah. Kenapa bisa timah?
Atau ada yang lain? Pasir besi, Kak. Ya, bener banget. Ini tuh dari pasir besi. Karena namanya juga logam besi ya. Terus kan tadi aku udah sebutin pasir besi itu inget aja semen. Emang udah bentukannya kayak semen. Terus kalau yang D, bahan bakar untuk memasak dan transportasi, ini tuh biasanya dari minyak bumi atau gas alam. Bentar, maaf. Nah, yang 19, kayu yang daerah persebaran utamanya ada di Jawa Barat merupakan jenis kayu, ada yang ingat nggak tadi? Cuman satu loh ini. Maksudnya persebaran cuman satu. Kayu jati. Ada jawaban lain? Aku, Kak. Apa Iya. tuh? Silahkan. Kayu rasa mala sama kayu akasia. Ya, benar banget. Jadi yang benar itu kayu rasa mala sama akasia ya. Tadi mereka itu persebarannya cuma ada satu di Jawa Barat. Selanjutnya, hutan yang terdiri atas satu jenis tumbuhan disebut kira-kira apa nih? Ini juga yang kemarin aku bahas di grup WhatsApp ya. Ayo yang tahu, langsung on mic. Katanya A, homogen. Ya, ada yang jawab lagi? Ada yang beda jawabannya? Aku. Iya, Apa tuh? kenapa? Hutan hujan tropis. Oke, ada yang jawab lagi? Oke, kalau nggak ada langsung aja ya. Jadi jawabannya itu hutan homogen. Kalau hutan hujan tropis kan tadi juga ada di soal sebelumnya kalau ciri-cirinya itu tumbuhannya pohonnya itu heterogen. Jadi nggak cuma satu jenis gitu, ada beberapa macam pohon. Kalau hutan homogen itu jadi cuma satu jenis doang pohonnya, kayak misalnya tadi hutan jati atau misalnya ini aku ada contohnya. Nih, kayak ini bisa kelihatan ya kalau ini tuh pohonnya cuma satu jenis doang, sama semua pohonnya kayak gini. Ini tuh hutan pinus, terus juga ada hutan bambu kayak gini. Ini kan sama semua ya kelihatan. Kalau hutan hujan tropis tadi juga bisa kalian lihat kalau pohonnya itu beda-beda, nggak seragam kayak gini. Oke, selanjutnya sumber daya alam yang memiliki nilai jual tinggi adalah ini juga yang kemarin aku bahas di grup WhatsApp ya. Sumber daya alam apa nih kira-kira? Ayo, yang nilai jual tinggi nih. Kira-kira kalau yang dijual tuh apa sih? Oke, udah ada yang jawab D ya. Bener banget jawabannya itu sumber daya alam ekonomis. Terus kalau yang nggak punya nilai jual tinggi atau mungkin yang gratis tuh apa ya kira-kira namanya? Sumber daya alam apa sih? Ada yang ingat nggak? Ayo, ada yang inget nggak? Oke, jadi itu tuh sumber daya alam non-ekonomis ya. Kebalikannya, tinggal tambahin non aja. Nah, kalau sumber daya alam ekonomis itu nilai jualnya tinggi. Kayak misalnya bahan tambang tadi, ada emas, intan, minyak bumi, itu tuh nilai jualnya tinggi. Nah, kalau yang non-ekonomis, yang apa ya, nggak perlu biaya yang tinggi buat dapetinnya, atau bahkan ada yang gratis, itu tuh kayak matahari, air, udara, itu kan emang gratis ya, semuanya udah ada dari alam buat kita, nggak perlu dibeli lagi. Jadi gitu teman-teman. Terus ini padang rumput yang diselingi pepohonan perdu termasuk hutan. Kenapa nih? Kemarin banyak yang nanyain pohon perdu. Aku, Kak. Iya, kenapa? Dan hujan tropis. Oke, ada jawaban lain? Oke, ada yang bilang C nih. Kira-kira yang mana yang benar? Ada lagi yang mau jawab?
Ada yang beda nggak nih jawabannya? Oke, Kalau kalau gitu. aku kak, Ya, kenapa? kalau aku menurut aku hutan mangrove. Oke, ada yang bilang B, ada yang bilang C, ada yang bilang D. Yang mana yang benar? Jawabannya itu C, hutan sabana. Kalau mangrove, ini udah kelihatan ya dari namanya juga, hutan mangrove, berarti isinya pohon mangrove. Nah, kalau hutan hujan tropis, yang tadi kan, dia itu bukan padang rumput, tapi hutan belantara yang gelap, terus pohonnya tinggi-tinggi, pohonnya juga beda-beda. Itu hutan hujan tropis. Nah, kalau ini tuh padang rumput yang diselingi pepohonan perdu. Pohon perdu itu yang kecil-kecil gitu. Ini nih. Nah, ini tuh sabana. Biasanya ada di Nusa Tenggara. Pohon perdu tuh yang kayak gini nih, yang dia tuh pendek-pendek ya. Ini padang rumput. Dan sabana itu kan ada sabana, ada stepa ya. Beda kalau sabana itu biasanya mereka padang rumputnya itu yang apa ya, kelihatannya kayak kering gitu loh. Jadi warnanya juga kuning. Kalau stepa itu yang rumputnya hijau. Udah Oke. ngerti belum perbedaannya teman-teman? Kalau kurang ngerti boleh ditanya ya, nanti kita tampung dulu. Iya, kalau gunanya langsung bilang aja ya. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan jenis hutan berdasarkan fungsinya. Nah, kan tadi udah kita sempat bahas juga ya, kecuali kira-kira apa nih yang bukan jenis hutan berdasarkan fungsinya? Hutan produksi. Oke, ada yang bilang hutan produksi. Terus ada yang mau jawaban lain? Ada yang bilang hutan bakau. Ada lagi yang mau jawab? Mungkin yang punya jawaban beda. Oke, langsung aja ya. Jadi yang bukan itu adalah hutan bakau. Nah, kalau hutan bakau itu bukan berdasarkan fungsinya ya, karena ini tuh emang hutan bakau itu kan udah jelas gitu, isinya bakau semua, nggak dikelompokin berdasarkan fungsinya hutan bakau itu buat apa sih? Nggak gitu ya. Jadi, maaf. Jadi yang bukan hutan berdasarkan fungsinya itu hutan bakau. Nah, selanjutnya di bawah ini yang merupakan jenis sumber daya alam berdasarkan lokasinya adalah, ini juga tadi udah kita bahas ya. Sumber daya alam materi. Oke, ada jawaban lain? Ada yang bilang A nih. Ada jawaban lain? Oke, sepertinya bilang A juga. Langsung aja ya. Jawabannya itu A. Kalau materi itu berdasarkan pembentukannya ya, yang materi, ruang, waktu. Terus, jadi yang berdasarkan lokasinya itu terestrial. Kan tadi aku juga udah sempat bilang ya, kalau ini tuh berdasarkan lokasinya ada terestrial sama akuatik, yaitu yang di darat sama di laut. Nah, selanjutnya. Nah, berikut ini yang bukan merupakan daerah persebaran utama kayu jati. Kayu jati kira-kira ada di mana ya? Ada yang Yang A. Ada yang bilang A. Itu yang bukan persebaran ya kak? Itu yang bukan persebaran. Ya, Udah. bukan. Sumatera, Kak. Oke, ada yang bilang B. Ada yang bilang A. Ada lagi yang punya jawaban beda? Oke, benar ya. Jawabannya itu Sumatera. Yang B. Ini kita lihat lagi ya. Yang A. Nih, kayu jati itu ada di Jawa Tengah, Nusa Tenggara, sama Bali. Berarti yang bukan itu tadi yang di Sumatera. Oke, selanjutnya
daerah penghasil emas terbesar Indonesia berada di, kita juga udah sempat aku singgung ya. Kira-kira ada di mana ya? Ini terkenal banget loh. Gimana nih? Tadi aku dengar Kak Nisa udah bilang loh, daerahnya sama nama tambangnya malah. Iya. Ada yang tahu? Papua, Kak. Katanya A, Kak. Iya, benar banget jawabannya. Yaitu Papua. Dan ini sebenarnya Kalimantan Barat juga penghasil emas ya, cuman karena ini yang terbesar di Indonesia, itu ada di Papua, yaitu PT Freeport. Jadi itu yang terbesarnya, penghasil emas terbesar di Indonesia itu ada di Papua. Selanjutnya, kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum adalah kayu, tadi juga udah sempat aku jelasin ya, ini Nah, Kak, kayunya yang wangi. Ya, apa? cendana. Oke, ada yang punya jawaban lain? Rasa Mala. Oke, satu masih bilang B. Ada lagi? Oke, jawabannya itu benar ya, C. Kayu cendana. Kita bisa lihat lagi nih. Nih, cendana itu kan yang wangi ya, tapi susah diolah. Jadi dia itu biasanya buat parfum atau wangian. Nah, kalau rasa mala, nih rasa mala tuh biasanya buat rangka kendaraan, jembatan, tiang, atau bantalan kereta api. Jadi ini juga emang harum, tapi yang biasa dibuat parfum itu kayu cendana. Oke, selanjutnya, bahan tambang yang merupakan bahan baku utama dalam pembuatan kabel. Ini apa nih kira-kira yang buat kabel? Tembaga. Oke, ada jawaban lain? Ada yang beda nggak jawabannya nih? Ada yang bilang timah. Oke, ada lagi yang punya jawaban beda? Oke, langsung aja ya. Jadi jawabannya itu tembaga. Nah, ini tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau ada kabel, misalnya kalian gunting, terus nanti tuh kalian di dalamnya itu pasti ada yang warna agak keemasan gitu, itu tuh dari tembaga. Nah, ini ya bahan utama pembuatan kabel, itu tembaga. Warnanya itu kayak gini. Cobain deh gunting kabel. Kalian lihat deh isinya ada tembaga, warnanya itu kayak gini banget. Ya, selanjutnya, daerah Martapura, Kalimantan Selatan terkenal sebagai penghasil yang juga udah sempat aku kasih tahu nih. Ini fun fact, aku dari Kalimantan Selatan, guys. Ayo jawab, ada yang tahu nggak? Intan katanya. Oke, ada lagi? Ada yang punya jawaban beda mungkin? Kalau gitu langsung aja ya. Jadi jawabannya itu Nah, benar ya Intan. Martapura itu emang terkenal sebagai kota Intan karena mereka itu produksi Intan. Ingat deh ini soalnya aku sering banget nemuin soal kayak gini. Jadi pokoknya Intan itu ada di Martapura, Kalimantan Selatan. Yang selanjutnya, hutan yang umumnya terletak di garis pantai tropik merupakan hutan apa nih? Ada yang tahu? Wah, ada yang jawab B. Oke. Ada lagi?
Ada yang bilang B lagi. Ada yang punya jawaban beda mungkin? Hutan hujan tropis. Ya, ada yang bilang hutan hujan tropis. Ada lagi mungkin yang menjawab sabana atau hutan musim? Oke, kalau nggak ada langsung aja ya. Jadi ini tuh jawabannya hutan bakau. Kalau hutan hujan tropis bukan di pantai ya. Itu tuh emang hutan, kalau hutan hujan tropis kan yang hijau-hijau tadi tuh. Nah, kalau ini hutan bakau biasanya ada di daerah pantai. Di hutan bakau tuh kayak gini nih. Yang atas ya ini, yang bawahnya tuh bawah air, abaikan aja. Jadi ini hutan bakau tuh kayak gini. Biasanya ada di pinggir pantai, di garis pantai tropik. Di kayak rawa gitu deh. Oke, udah segitu dulu latihan soalnya. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Yuk yang mau nanya yuk. Mumpung kita masih punya waktu 10 menit nih kurang lebih. Iya. Gimana tadi? Susah nggak menurut kalian materinya? Atau justru gampang banget? Gampang banget. Gampang banget ya. Kalau gampang banget boleh dong diketik di bawah gampang banget. Kalau susah juga boleh susah banget. Ada yang punya pertanyaan nggak nih buat Kak Nisa dan buat materinya? Oh ya, ada yang mau bertanya nih. Kak, aku izin bertanya. Aku bacain ya. Nanti Kak Nisa akan jawab. Silahkan Devi. Mau on mic juga boleh. Yang perlu dihafalkan itu daerah persebaran utamanya ya? Iya, ya sebenarnya apa ya? Yang lainnya juga bukan nggak penting sih, cuman emang yang biasanya keluar di soal tuh daerah persebarannya. Kalau manfaatnya tuh jarang sih, cuman mungkin emang kalian harus paham aja sih karakteristiknya gimana. Dan nanti kalian juga kalau udah lihat apa ya, di kehidupan aslinya itu kayak gimana, dipakai buat apa, pasti kalian juga nyadar itu tuh bahan tambang apa buat apa, atau kayu apa buat apa. Itu pasti ingat sendiri kok. Jadi mungkin yang perlu dihafalin emang persebaran utamanya. Ada lagi yang nanya? Ada lagi nggak nih? Ayo, yang lainnya. Jangan malu-malu, mumpung kita waktunya masih lumayan banyak. Maaf teman-teman, ya aku lagi azan. Ayo. Jadi aku mute dulu ya. Oke, tetap kalau ada yang mau bertanya nih, bisa langsung nanya ke Kak Devina nih. Yuk, kalau yang mau tanya, boleh langsung on mic aja ya Kak Devina ya. Boleh banget. Ayo, kalian mau tanya materi yang kemarin juga nggak apa-apa. Mumpung waktunya masih ada nih. Atau kalian mau tanya materi lain yang berhubungan sama pelajaran ini juga boleh loh. Atau kalian di sekolah ada yang susah nggak? Ada yang sejauh ini nih, kalian sebagai kelas 7, ada nggak materi IPS yang kayak, aduh kok ini susah banget, ini perasaan di SD nggak seperti ini. Oh ada yang nanya, Kak aku mau nanya, cuma ini materi kemarin yang letak geografis, ya boleh? Silakan Devi. Yang lain juga kalau mau nanya silahkan ya. Di buku paket aku sebenarnya nggak ada. Cuma di LKS-nya ada itu tentang lempeng-lempeng
tektonik gitu, banyak istilah-istilah gitu dan pengertian. Cuma aku nggak paham. Maksudnya seperti apa ya? Kalau setahu aku tentang lempeng tektonik itu masuknya ke letak geologis Indonesia. Jadi Indonesia itu secara geologis terletak di antara pertemuan dari tiga lempeng. Mungkin kalau kamu nggak paham boleh dikonsultasiin aja nanti ke aku atau ke Kak Nisa deh. Ya kan, Nis? Iya, boleh banget. Ini kasih tahu aja yang nggak pahamnya itu di bagian mana. Atau apa aja istilah-istilah yang belum kamu pahami. Ada lagi yang mau nanya? Enggak, Kak. Yang lain mungkin ada yang mau nanya? Ada nggak nih yang mau nanya? Kita masih punya waktu 5 menit. Mungkin Oke. kita foto bareng kali ya? Nah, boleh banget nih Kak. Ayo teman-teman semua yuk, on cam yuk. Kita foto dulu yuk. Yuk yang bisa on cam ya. Aku hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya yang sudah on cam. Ayo gaya dulu gaya. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya yang udah berpartisipasi hari ini. Kalau masih ada pertanyaan boleh loh, ini masih 5 menit ya nggak Kak Devina ya? Ya, masih boleh banget nih. Boleh banget nih. Ayo. Misalkan kalian mau nanya kayak, Kak, contohnya hutan suaka alam tuh kayak gimana sih? Di Indonesia ada nggak? Misalkan kayak gitu boleh juga.